Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Cerita Pahlawan Nusantara. Oke, apa kabar semuanya? Semoga sehat dan semangat ya. Hari ini kita akan membahas salah satu pahlawan nasional dari Maluku yang terkenal hebat dan pemberani saat melawan penjajahan Belanda, yaitu pahlawan Patimura. Wah, pasti bakal seru banget nih. Nah, di sini udah ada teman-teman narasumber yang siap membagi ceritanya. Halo guys, senang sekali kita bertemu di podcast kali ini. Wah, aku juga semangat nih untuk membahas pahlawan Patimura. Semoga podcast kita bisa menambah wawasan kita ya. Halo semuanya, yuk kita mulai ceritanya. Sebelum kita mulai, izinkan kita memperkenalkan diri kita masing-masing. Perkenalkan, nama saya Dina Widyastuti Pratiwi. Perkenalkan, nama saya Dina Ella Sabitri. Dan saya Ferdi Asika sebagai host. Serta saya Nirmala Ferdi. Dan saya Fiskaira Zabila sebagai narasumber 2. Oke, jadi langsung aja. Sebenarnya siapa sih pahlawan Patimura itu? Oke, pahlawan Patimura itu punya nama asli Pemas Manubrasi. Beliau lahir di Maluku tahun 1783. Juga dikenal sebagai pahlawan pemimpin Maluku Utara pada zaman kolonial Belanda penjajahan tahun 1812. Oke, jadi kenapa sih rakyat Maluku itu sampai melawan Belanda? Jadi saat itu tuh rakyat sangat hidup susah. Terus Belanda itu membuat aturan yang merugikan rakyat sehingga hasil rempah-rempah rakyat diambil, terus pajak itu sangat meninggi dan rakyat dipaksa untuk bekerja keras. Oke, terus gimana sih keadaan rakyat Maluku saat itu tuh? Masyarakat hidup dalam penderitaan. Banyak rakyat merasa sedih dan takut dalam kehidupannya. Oh, terus apa yang dilakukan pahlawan Patimura pada saat itu ketika melihat rakyatnya itu seperti itu? Patimura pada saat itu merasa sedih karena melihat rakyat Maluku ditindas oleh pemerintahan Belanda. Akhirnya beliau mengajak seluruh masyarakat Maluku untuk bersatu melawan penjajahan tersebut demi mendapatkan kebebasan. Gitu. Oke, berarti pahlawan Patimura ini sangat peduli ya terhadap rakyat. Iya. Beliau Iya. ingin benar-benar membela rakyat dan ingin rakyat itu hidup dengan tenang. Apa sih yang membuat rakyat itu sangat percaya kepada pahlawan Patimura itu sendiri? Karena pahlawan Patimura itu pemimpin yang berani, terus juga dia kayak bijaksana dan pastinya pandai mengatur strategi perangnya. Oh ya, tadi kan disebutkan bahwa ada peristiwa yang terjadi pada tanggal 16 Mei. Nah, itu tuh peristiwa pentingnya tuh sebenarnya apa yang terjadi di dalamnya? Pada tanggal itu Patimura bersama rakyat Maluku menyerang benteng Dorset di Saparo. Apakah serangan tersebut berhasil? Ia berhasil. Benteng tersebut direbut oleh rakyat Maluku. Semua rakyat merasa sangat senang pada saat itu. Soalnya Kapten Patimura sendiri ini yang merebut ini bentengnya bersama rakyat Maluku. Oh, jadi rakyat itu merasa senang ya? Iya, senang. Emang kenapa sih lo sesenang itu? Karena mereka itu merasa mempunyai kesempatan untuk hidup dan bebas dari penjajahan Belanda. Oh, jadi itu berhasil akhirnya. Terus setelah itu semua berhasil, terus Belanda tuh melakukan apa sih? Belanda itu kembali datang membawa pasukan yang lebih banyak dan senjata yang lebih lengkap. Gitu sih. Tapi pahlawan Patimura ini menyerah gak sih akhirnya pada saat itu tuh? Tidak sama sekali, Patimura tetap berani dan terus memimpin rakyat Maluku. Gimana cara Patimura itu nyemangatin rakyatnya supaya rakyatnya itu yakin bahwa kita itu harus melawan Belanda ini dengan
jangan ragu-ragu gitu. Beliau sendiri yang membagi semangat kepada rakyatnya, juga selalu memimpin saat perang itu dia yang memimpin. Jadi untuk akhir dari peperangan ini tuh kayak gimana sih? Tapi pada akhirnya juga orang Ditangkap. Terus apakah beliau ini merasa takut setelah mendengar berita kayak gitu? Oh, tentu saja tidak. Pattimura ini tetap berani dan tidak menyerah kepada penjajah. Terus beliau kan kuat dan berani. Nah, itu tuh motivasi alasan beliau menjadi kuat dan berani itu apa sih sebenarnya? karena beliau sangat cinta kepada rakyat dan tanah air. Kapan Pattimura itu dihukum oleh Belanda? Pattimura dihukum Belanda tanggal 16 Desember 1817. Oh, meskipun gitu Pattimura emang masih dikenang ya sampai sekarang. Ya, kalau justru itu semangat perjuangan dan kepentingan itu menjadi inspirasi bagi rakyat Indonesia sampai Ada juga tuh di uangnya, Iya. uang yang dulu seribuan. Oh iya, iya. Yang pertama Pattimura. Makanya kita bisa selalu ingat ada di situ. Nah, kalau menurut kalian sendiri, apa sih yang bisa kita teladani dari kisah perjuangan si pahlawan Pattimura ini, pahlawan kita ini? Mungkin kita bisa meneladani keberaniannya ya dalam membela kebenarannya. Kalau selain berani, Persatuan, karena rakyat Maluku menjadi kuat, mereka bersatu. gimana dengan sikap pantang menyerah itu sendiri? Pattimura mengajarkan kita untuk tidak menyerah, walaupun kita dalam keadaan sulit sekalipun kita harus tetap semangat. Iya. Terus kita sebagai generasi muda, sebagai generasi Generasi Gen Z, Gen Z. generasi Gen Z, itu tuh kita harus melakukan apa sih sebagai implementasi nilai-nilai perjuangan si beliau ini? cinta tanah air itu tidak merupakan sesuatu. Dan kita tenang ya. Kalau ada masalah ibu. Oh iya. Meskipun sekarang nggak ada perang, nah gimana sih cara anak-anak itu bisa mencontoh pahlawan Pattimura ini? Mungkin dengan rajin ini ya, rajin belajar di sekolah ya. Dengan rajin belajar. Ya, dengan Nah, rajin belajar ya pastinya nggak malas. Iya, benar banget. Nah, kalau selain rajin belajar itu apa sih sebenarnya? Membantu teman yang kesulitan dan saling menghargai. Oke, jadi rajin belajar, membantu teman, dan Saling juga menghargai. menghargai. Jadi itu tuh salah satu contoh-contohnya implementasi untuk anak. Itu anak meladani iya. Iya, betul. Nah, gimana sikap kepada guru dan orang tua? Kita harus selalu menghormati guru ya, terlebih itu tuh guru yang udah ngajarin kita dari banyak hal, dari yang kita belum tahu sampai akhirnya kita tahu. Terus juga kalau untuk orang tua, karena orang tua tuh yang merawat kita dari kecil ya, kita juga harus sayang dan menghargai mereka. Oke, tadi udah disebutkan sama narasumber kita, Kak Dina. Kalau kita itu harus menghormati sesama. Nah, kalau untuk hidup rukun sendiri itu kenapa sih kita harus hidup rukun? Nah, balik lagi kita melihat dari keteladanan Pattimura ini, kita harus bersatu dan rukun, menjadikan kuat seperti kayak Maluku saat hidup oleh Pattimura. Wah, seru banget ya cerita pahlawan pahlawan kita yang satu ini. Jadi banyak kesan dan pesan yang bisa kita ambil dan juga kita contoh dan kita teladani sebagai seorang Gen Z yang kebanyakan Gen Z itu di era sekarang ini kita malah kayak mengedepankan gaya yang western kebarat-baratan itu. Nah, itu sebenarnya nggak boleh. Jadi kita ini harus itu tadi meneladani dan juga kita sebagai calon guru itu harus apa sih? Ini nggak sih, kita harus meneruskan perjuangannya, kita harus semangat mengajar juga kan kita sebagai kawan guru ya. Pastinya di kita harus mengedukasi Iya, anak-anak kita. benar. Ini contoh semangat perjuangannya. Oke. Kalau gitu ya, jadi kan itu kan tadi udah aku rangkumin sedikit. Nah, kalau dari kalian sendiri kesan pesannya itu apa sih? Pesan-pesannya lebih sebagai Gen Z yang menurutku
meneladani pahlawan-pahlawan terdahulu itu menjadi enggak kayak dijadikan apa ya cerminan lah. Kayak zaman sekarang itu kita tuh jadi pemimpin tuh bukan sekedar apa namanya, bukan sekedar ngajar, tapi juga mengimplementasikan apa yang dikasih sama mereka perjuangan yang mereka sendiri kayak gini. Oke, apa ada yang mau nambahin kakak-kakak narasumber? Oke. Oke, kalau nggak ada, sekian podcast dari Enggak, belum. Kita belum bilang ini semangat belajar, semangat berbaik dan cinta Indonesia. Ada slogan sih, ini ada slogan. Ada slogan dari kita. Slogan kamu. Oke, jadi kita punya slogan loh sedikit dari kita, yaitu 2, 3. Semangat belajar, semangat berbuat baik, dan cinta Indonesia. Bilang lagi ya, gini semangat belajar, semangat berbuat baik dan cinta Indonesia. Oke. Bilangnya 1, 2, 3. Semangat belajar, semangat berbuat baik, dan cinta Indonesia. Bye, sekian podcast dari kami dan semoga kalian bisa mengambil kesan-kesan yang baik dan juga mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Bye. Kalau selesai itu Ya itu Thank you.